Semangat malam, Isyul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Di episode ke-11 Ada Apa di Gunung, aku akan melanjutkan cerita pengalaman Mas Bagus saat mendaki Gunung Arjuno pada tahun lalu. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya dan Wahyu yang tidur di sebelah samping dengan jelas melihat banyak tangan yang seakan meraba-raba tenda kami. Paniklah kami. Tapi kami cuma bisa diam dan baca doa. Setelah itu terdengar jelas ada suara kereta kuda lengkap dengan suara kudanya. Dalam hati aku berkata, aduh, gangguan apa lagi ini? Setelah itu semua, kami bertiga sambil bisik-bisik berkata, oke, besok fix kita nggak usah summit. Besok pagi setelah beres-beres kita langsung turun. Udah nggak beres ini. Daripada dilanjutin dan makin menjadi-jadi. Mereka pun mengangguk, seakan setuju dengan apa yang saya katakan. Lalu tiba-tiba terdengar jelas di depan pintu tenda. Di sini saya gambarin dulu. Jadi posisinya, kaki kami berada di depan pintu tenda. Jadi kalau pintu tenda kebuka, kami bisa langsung lihat ada apa di depan tenda kami. Kalau ada sesuatu yang bisa buka tenda kami, maka sesuatu itu bisa pula menyeret kami. Sebuah posisi yang bodoh. Tiba-tiba terdengar jelas suara cewek tertawa. Tertawanya amat keras, yang kami bertiga bisa dengar. Setelah tertawa, sosok itu bilang, mosok mek digodhong ngono tok wedi mas. Yang artinya, masa cuma digangguin gitu aja takut. Wah, kacau udah semuanya. Kami serentak cuma terdiam, termenung, gak ada yang berani berucap. Dalam hati saya berkata, wah fix gak beres ini udah. Akhirnya, kami bertiga berusaha keras untuk tidur. Singkat cerita, malam mencekam kami pun berakhir. Sekitar pukul 3:30 kami bertiga bangun. Betapa kagetnya kami melihat pintu tenda sudah terbuka. Ya, sangat jelas terbuka. Sampai kami berdebat, siapa yang membuka pintu tenda? Tapi kami semua bersumpah bahwa tidak ada yang keluar tenda karena alasan apapun. Dan kami pun yakin bahwa pintu tenda sudah tertutup rapat sebelum kami tidur. Lalu kami sahur dengan tenang, ditemani dengan sunrise yang indah. Hamparan awan yang indah dari jauh terlihat Gunung Semeru yang sedang batuk. Jam 7, akhirnya kami memutuskan untuk turun. Kami bersih-bersih, bongkar tenda, dan lain-lain. Akhirnya kami turun. Ketika sampai di pos 4, kami bertemu dengan mas-mas penjaga kemarin. Beliau bertanya, kau udah turun mas? Nambah 1 hari lagi aja mas, di sini aja gak apa-apa. Nanti mbahnya datang. Saya dan teman-teman pun menolak, dan gak paham dengan maksud kata, nanti mbahnya datang itu apa. Namun, setelah sampai rumah kami baru paham apa artinya. Perjalanan turun cukup santai, cukup landai, sampai ketika kami tiba di bangunan yang bernama Rahayu kemarin. Wahyu pun berkelakar. Dengan bodohnya, saya termakan candaan Wahyu. Dengan menyauti, wah iya, kayak nama bis yang suka ugal-ugalan, Sugeng Rahayu. Seketika, langsung terdengar suara laki-laki yang menggeram dengan kesal. Seketika kami lari dengan cepat. Setelah agak jauh, Wahyu bilang, udah, kami niat turun mbah, kami gak niat ganggu. Dalam hatiku, sialan Wahyu. Pos 3 kami lewati dengan aman. Namun sekali lagi, ada hal yang bikin gedek di kepala kami. Gak ada angin, gak ada hujan,
Jalanan pun landai, tapi tiba-tiba saya terjatuh. Sampai kaki kanan saya terkilir. Saya minta untuk istirahat dan membasuh kaki saya dengan balsem. Alif dan Wahyu pun heran. Jalanan gak terjal, kok jatuh? Hasilnya, saya turun dengan kaki kanan yang bengkak, namun masih kondusif untuk dibawa jalan. Lalu singkat cerita, tibalah kami di pos 2. Di sana ternyata banyak pendaki yang naik. Ada sekitar 3-4 rombongan. Ada yang sedang makan, ada yang sedang bersantai. Lalu kami pun terkejut ketika ada mas-mas tinggi besar menyapa kami dan bertanya, "Mas, di atas tadi ada siapa aja?" Saya jawab, "Gak ada siapa-siapa, Pak. Kami sendiri. Tapi di pondok ada orang tadi." Lalu mas-mas itu pun menjawab, "Lah, siapa mas? Orang saya yang jaga, turun udah 2 hari." Lalu saya, Wahyu, dan Alif pun berusaha meyakinkan mas-mas itu. Namun mas-mas itu tetap kekeh bahwa tidak ada orang di pondok. Lalu, dengan siapa kami berbincang waktu itu? Apakah itu yang dimaksud dengan nanti mbahnya datang? Entahlah. Lalu kami berjalan kembali. Dalam hati, sudah terlalu banyak pertanyaan. Singkat cerita, kami sampai ke base camp, langsung lapor dan bersih-bersih. Lantas kami pergi ke rumah kami masing-masing. Kami belum menceritakan apapun yang kami lihat dan alami masing-masing. Namun sore hari, setelah berbuka puasa, aku menulis di grup kami sambil share foto, bahwa apapun yang kalian tadi alami, disimpan aja. Anggap aja untuk pengalaman, biar nggak takut buat naik lagi. Dan mereka setuju. Mungkin cuma saya yang berani cerita. Ini yang kami alami dari sudut pandang saya. Tapi yang mengalami bukan hanya saya, namun ketiganya juga merasakan. Cuma mungkin beda aja apa yang dilihat dan dirasa. Terima kasih. Maaf kalau panjang dan gak serem. Saran, jangan naik gunung pas puasa ya guys, capek. Salam Lestari. Ya, itu adalah cerita pengalaman mencekam yang dialami oleh Mas Bagus ketika mendaki Gunung Arjuno. Buat kalian yang mempunyai pengalaman menarik seputar pendakian, ataupun buat kalian yang mempunyai pengalaman horor lain, bisa kirimkan via DM ke Instagram kami @itsjul, atau bisa juga kirim via email ke heitsjul@gmail.com. Untuk kalian yang mendengarkan di YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa buat follow akun Spotify kami. Sekian, terima kasih, dan semangat malam.